Di siniar Hiduplah Indonesia Maya kali ini kita akan ngebahas soal kemarahan letkol tituler Cahyadi Corbuzier terhadap KPI terkait fenomena Fajar Sad Boy. Coba kita baca dulu deh artikelnya. Ini gue baca dari suara.com. Fajar Sad Boy seliweran di TV, Deddy Corbuzier ngamuk ke KPI. Setelah Fajar Sad Boy berkali-kali muncul di berbagai program TV, Deddy Corbuzier meluapkan kemarahan yang sangat besar terhadap KPI. Dia pada saat ada di TV ada di TV, mana KPI? Seru Deddy Corbuzier dalam video yang diunggah di Instagram. Dia berkali-kali mempertanyakan keberadaan dan kinerja KPI mengingat Fajar Sad Boy masih 15 tahun sehingga tergolong anak di bawah umur. Kan katanya Anda melindungi hak anak-anak. YouTuber dulu juga dikenal sebagai presenter gelar wicara televisi hitam putih ini menceritakan pengalamannya kena tegur KPI saat masih aktif di televisi. Saya pernah dihitam putih undang anak kecil kena KPI. Pertanyaannya sekarang ketika Fajar Sad Boy dan mantannya usia di bawah umur masuk ke TV, mana KPI-nya? Tegas dia lagi. Jadi kemudian menjelaskan pasal peraturan KPI yang menurutnya tak dijalankan oleh KPI. Padahal kalau kita merujuk pada pasal 29 peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran disebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai anak di bawah umur 18 tahun di luar kapasitas mereka, serta wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan mereka. Terang pria yang mengawali karir di dunia hiburan sebagai mentalis ini. Gue yakin ketika ada episode semacam ini, orang pada pengen tahu gue ngebela siapa, Cahyadi atau KPI. Kalau ternyata jawaban gue nggak sesuai dengan jawaban dia, biasanya dia bilang, wah Panji nggak objektif nih gitu, selalu seperti itu. Dan gue selalu mengingatkan emang gue nggak pernah objektif. Orang justru nyari siniar karena di situ subjektivitas seseorang bisa muncul. Jadi gue mau ngasih pembahasan. Menurut gue siapa yang benar, Deddy apa KPI? Jawabannya adalah gue nggak tahu. Gue nggak tahu karena gue nggak tahu apakah Deddy Corbuzier ditegur atau tidak sama KPI, gue nggak jelas. Gue juga nggak tahu apakah KPI tidak menegur TV-TV lain. Karena kita tidak lihat, bukan berarti tidak ada kan. Karena dalam pengalaman gue, acara TV kalau misalkan kena tegur KPI juga nggak ngomong. Dan banyak kejadian KPI-nya juga nggak ngomong kalau dia habis negur acara gitu. Bisa aja sejumlah acara TV ini dikirimin surat sama KPI, tapi KPI-nya nggak ngomong. Kenapa KPI-nya nggak ngomong? Karena nggak ada desakan. Kalau misalkan KPI-nya didesak gitu, KPI lu kemana aja, itu ada gini. Ntar dia ngomong, kami udah mengirimkan surat layangan. Udah melayangkan surat teguran maksud gue. Dan gue nggak tahu, aturan itu agak-agak ada ruang lah untuk interpretasi. Karena anak di bawah 18 tahun nggak boleh kalau nggak sesuai dengan kapasitasnya dia. Nah kapasitasnya dia apa? Anak di bawah 18 tahun. Kalau misalkan dia sebagai pelajar, boleh nggak? Boleh dong, karena itu kapasitas dia. Tapi sebagai pelajar ngomongin apa dulu? Kalau tiba-tiba sebagai pelajar ngomongin kurikulum, kan nggak sesuai kapasitas dia juga. Karena kalau misalnya memang ada aturan seperti itu, bahwa anak di bawah 18 tahun tuh nggak boleh muncul di TV di luar kapasitasnya dia, lah itu Pildacil apaan anjing? Banyak banget itu seasonnya Pildacil. Pildacil kan gitu, ada anak-anak masuk ke TV di bawah 18 tahun tuh, tidak sesuai kapasitasnya dia. Makanya tadi gue nanya, emang kapasitasnya sebagai apa? Emang boleh tuh anak-anak masuk TV, tapi jadi dai cilik gitu? Emang boleh? Ya boleh dong mas, kan dia lagi melafalkan Al-Quran gitu. Sebenarnya dia nggak melafalkan Al-Quran, dia lagi dakwah. Pertanyaannya, anak 7 tahun berdakwah soal Islam sesuai kapasitas nggak? Karena walaupun dia ngerti dan walaupun omongannya benar, maksudnya dia ngerti soal ayatnya ya, yang dia ngerti ayatnya dan omongannya benar, artinya yang diucapkan itu tidak salah. Kayak misalkan harus rajin sholat, tidak boleh mabuk-mabukan, gitu-gitulah. Itu by the way anak-anak itu dibayar nggak ya nongol per episode? Dan apakah boleh gitu? Kayak contohnya ini nggak usah jauh-jauh deh. Ini mohon maaf ya kalau misalkan kemudian ada yang tersinggung. Di Suci Kompas TV dan di Suca Indosiar itu ada bocah loh. Lu inget Karin Suca nggak? Fatih Unru Suci. Itu nongol mereka. Itu sesuai kapasitas nggak? Dan mereka dibayar nggak? Boleh emang mereka dibayar? Kalau mereka nggak dibayar dan dibayar orang tuanya, menurut kita apakah itu masuk eksploitasi? Ada anak kerja di TV. Dia sih nggak terima duit. Orang tuanya yang terima duit. Sebenarnya sih duitnya dia. Tapi sebenarnya secara kontrak yang dikasih ke orang tuanya. Tapi itu anaknya hitungannya eksploitasi atau enggak?